Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fenes Mulia. Di sini saya akan mencoba mengkonfigurasi FTP untuk transfer file menggunakan Ubuntu Server. Di sini saya menggunakan Virtual Machine Box untuk Ubuntu servernya. Ya, pertama kita masukkan dulu login username dan passwordnya. Nah, setelah kita bisa masuk ke username dan password, kita sudah login, kita masuk ke root sudo, kemudian masukkan kembali passwordnya. Ya, sekarang sudah kita masuk ke rootnya, kita melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk aplikasinya berupa dengan menggunakan apt update. Kita cek terlebih dahulu. Tunggu beberapa waktu agar Ubuntu servernya melakukan pengecekan dan mengupdate dari package-package yang ada. Nah, setelah selesai, kita lakukan instalasi pada sftpd. Kita lakukan apt install sftpd. Kita tunggu beberapa waktu untuk Ubuntu servernya menginstal sftpd-nya. Lagi progres 80%, scanning proses. Nah, sudah selesai menginstal, kita coba kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada firewall-nya. Sebelumnya kita ketikkan UFW statusnya. Nah, karena server masih inaktif, sebelumnya kita harus menambahkan firewall terlebih dahulu pada port-port tertentu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita ketikkan UFW allow untuk port 20/tcp. Oke, sudah diupdate. Kemudian kita ketikkan lagi UFW allow untuk 21 port 21 TCP dan 21.2 kita ketikkan lagi untuk port 40.000 sampai 50.000. Jadi UFW allow 40.000 titik 2 50.000 slash TCP. Nah, setelah itu jangan lupa karena kita sudah 21.20, kita juga melakukan pada port 290. Jadi kita ketikkan UFW allow 990 TCP. Nah, setelah 4 port ini kita masukkan, kita me-enable status dari firewall. Nah, caranya adalah UFW, ketika tekan UFW enable. Firewall sudah aktif, kita cek UFW status aktif dan beberapa port sudah tertambahkan di situ. Nah, kemudian kita melakukan penambahan user dengan cara add user sftpd. Kita lakukan penambahan user pada sftpd. Nah, dengan passwordnya kita masukkan. Setelah selesai,
kita keluar dan masuk ke, kita restart dulu, kita masuk ke dalam directory PSF TPD. Nah, setelah kita masuk, ini masih belum ada apa-apa, coba kita clear terlebih dahulu. Nah, setelah kita lakukan penambahan user, kita buat lagi directory dengan mkdir, nama directory adalah ftp. Kemudian kita masuk ke dalam ftp, kita buat lagi folder mkdir, upload, kita cek, oke upload ada, kita masuk ke upload. Nah, setelah upload kita tambahkan lagi directory mkdir files, kita masuk ke files, folder files, dan di sini masih belum ada apa-apa ya di dalam folder files. Nah, karena kita sudah membuat foldernya, kita lakukan perubahan pada permissionnya atau konfigurasi untuk permission dari pada folder ini. Jadi kita chown nobody, no group, plus home plus sftpd ftp upload file. Files. Ya, kita udah ubah lagi aksesnya untuk chmod a w plus home plus psftpd plus ftp plus upload plus files. Oke, sudah kita lakukan konfigurasi pada file sftpd-nya dengan kita nano etc slice psftpd .conf. Nah, kita sudah masuk ke dalam konfigurasi pada file sftpd-nya. Yang perlu kita lakukan di sini adalah untuk menghapus tanda pagar pada wrap dan enable. Kita cari wrap dan enable. Ini kita hapus tanda pagarnya. Kemudian hapus juga pada local umesh. Setelah itu kita hapus juga pada bagian chroot local user, dan kita tambahkan di bagian paling bawah itu dengan force dot files sama dengan yes dengan pasv underscore min underscore port sama dengan 40.000, pasv underscore max underscore port sama dengan 50.000, user underscore stuck underscore token sama dengan user local underscore root, kita sama dengan slash home slash underscore user sftp. Oke, jika sudah kita save, kita keluar exit clear. Nah, kita akan restart pada layanan sftpd-nya dengan cara system restart psftpd. Nah, setelah kita melakukan restart pada psftpd-nya, kita lakukan service psftpd
tgd status. Kita lihat dulu statusnya. Nah, di sini FTP servernya sudah aktif dan berjalan. Kita sebelumnya harus mengecek IP kita terlebih dahulu. Di sini IP kita adalah 192.168.189. Nah, setelah kita tahu IP kita buka untuk FileZilla. Ini di FileZilla. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengetik di bagian kolom host ini, di bagian input host ini adalah masukkan IP kita. Di sini IP-nya karena 192, jadi saya 192.168.1.89, kemudian username-nya itu adalah host dari kita sendiri ya, berarti PSF TPD, dan passwordnya adalah yang sudah kita masukkan tadi. Kita connect, kita always ensure for this server. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam tahap pengujian. Di sini ada upload dan masih kosong, ada files dan di dalamnya masih kosong, belum ada apa-apa. Kita bisa untuk mencoba menambahkan file touch.wipa.txt. Kita sudah touch, kita coba ubah permissionnya, aksesnya ke chmod77 agar dapat diakses. Nah, kita ubah, coba kita buka ke FileZilla. Nah, di sini sudah ada untuk file WIPA-nya. Kita coba klik 2 kali. Kalau kita coba untuk edit ya. Nah, ini masih kosong. Sekarang kita akan coba untuk menuliskan sesuatu yang ada di dalam sini. Ini tuliskan nama saya. Dan ini saya. Save. Hitting delete local file, yes. Kita refresh. Nah, seharusnya di sini kita ketika mau edit dia akan muncul. Kita coba untuk melihat dari sisi Ubuntu servernya. Kita rs, ada wipa di situ. Kita coba cat wipa.txt. Nah, di situ sudah muncul ada nama dan name yang kita buat di luar daripada Ubuntu server. Jadi seperti itu untuk file transfer protokol di Ubuntu server. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.